Haleluya, haleluya. Ya, saya coba buka Alkitab, saudara, menjadi renungan buat kita sekalian dari Hakim yang ke-7 ayat yang pertama saya akan baca untuk kita. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Mor di lembah. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang lenyap dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang rakyat, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Purah bujangmu ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Purah bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang yang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di kemah itu, dilanggarkannya lah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas,
orang Israel itu Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan itu di dalam tangannya. Saudara perhatikan tentang Gideon. Saya coba bicara tentang seorang Gideon. Gideon artinya pahlawan yang gagah berani. Dia adalah orang Israel. Gideon itu adalah orang tidak terlalu suka untuk hal-hal yang berperang. Sama seperti kita mungkin, saudara, ya kan? Tapi mau tidak mau, kita diperhadapkan dengan kondisi situasi yang seperti berperang. Kalau saudara nanti buka di kitab Ayub, saudara, di Ayub yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, manusia itu bagaikan orang berperang. Kalau di terjemahan lain disebut bagaikan orang berperang. Jadi sistem dalam perang itu, saudara, kalau tidak mati berarti mematikan. Itu sistem, nggak boleh dipungkiri. Itu sebabnya saudara coba perhatikan, Paulus coba mengingatkan di kitab Efesus yang ke-6, saudara, ayatnya yang ke-10 dikatakan di sana, akhirnya saudara, kita diperhadapkan dengan perang. Tidak ada orang yang suka dengan perang, karena sistem dalam perang, kalau nggak mati berarti mematikan. Itu sistem, hanya dua aja sistem, nggak ada di sana ayo kompromi kong kali kong, nggak ada. Tapi Alkitab catat kita ini bagaikan orang berperang. Saya harus katakan kepada saudara, kalau Tuhan izinkan kita di muka bumi itu harus berperang, Alkitab catat pastikan Allah beserta dengan kita sehingga peperangan bisa kita menangkan. Itu sebabnya Paulus katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita bisa memenangkan sebuah peperangan. Perhatikan Gideon, saudara. Gideon ini nggak terlalu suka untuk berperang. Tapi pada waktu itu, saudara, kalau saudara perhatikan pasal yang ke-6 dari kitab Hakim-Hakim, apa yang dialami oleh orang Israel. Tapi Gideon artinya pahlawan yang berani, pahlawan yang gagah berani. Ini mental kita sebenarnya. Haleluya atau haleluya, saudara. Amin. Apapun latar belakang, apapun kondisi, apapun situasi yang kita ada, kita berperang. Apalagi, ya kan saudara, awal Januari, khususnya Indonesia, berperang melawan virus, saudara. Saudara perhatikan di rumah sakit, overload, tidak tertangani saking banyaknya, berperang antara mati dan hidup. Ketika virus masuk itu bicara tentang mati atau hidup, tergantung daya tahan tubuh kita masing-masing. Oleh sebab itu makanya saya sarankan, jaga daya tahan tubuh. Makanlah makanan yang membuat tubuhmu jadi sehat. Hanya daya tahan tubuh kita lah yang membuat kita bisa hidup atau tidak, bisa menang atau tidak. Nah, saya artikan ini secara rohani dalam hidup ini, saudara. Kalau daya tubuh rohanimu kuat, engkau pasti bisa menang dalam segala hal. Nah, saya coba perhatikan, saudara, apa yang membuat Gideon sehingga Gideon ini bisa mengalami kemenangan. Saudara perhatikan, saudara, siapa-siapa yang ikut Gideon pada waktu berperang melawan orang Midian, karena saking mereka melarat, saudara. Ingat, Tuhan selalu punya dan selalu ada anak pilihan-pilihan tertentu. Saya mau katakan, saudara dan saya Tuhan pilih menjadi Gideon akhir zaman ini, saudara. Tapi ada beberapa hal yang coba kita perhatikan, apa yang membuat Gideon sehingga bisa mengalami pertarungan yang hebat itu, saudara. Dengan kalkulasi manusiawi, dengan kalkulasi apa yang Gideon miliki,
miliki. Ketika Gideon selalu kepada Tuhan, Tuhan bilang terlalu banyak. Saudara, berapa orang yang ikut Gideon pada waktu itu, saudara? Kalau saudara perhatikan pasal yang ke-7 dari kitab Hakim-Hakim, ada 32.000. Itu jumlah yang cukup besar. Tuhan bilang sama Gideon, terlalu besar. Bilang, siapa yang takut dan gentar? Kitab ayat bilang begini, apa yang kau takutkan itu akan terjadi dalam diri. Itu sebabnya kita orang Kristen, orang percaya sama Tuhan, tidak perlu takut. Kalaupun ada kekhawatiran, Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, agar Tuhan bertindak. Siapa yang takut dan gentar, pulang. Ini untuk berperang, saudara. Dalam hidup ini, kalau mau menang, kita harus optimis, yakin, percaya. Kita yakin pasti bisa menang. Tanam dulu nilai itu. Sama dengan orang sakit, ya kan saudara? Yakin, aku masih sembuh. Itu dulu mentalnya, jangan bilang, aduh mati dah gua. Aduh, mati dah. Nah, apalagi saudara orang percaya sama Tuhan, Alkitab bilang, jadilah seperti yang kau katakan itu. Jadi mental yang pertama kita harus katakan, aku bisa. Karena Allah yang beserta dengan aku. Haleluya. Nah, siapa yang takut? Saudara, perhatikan dari 32.000 yang pulang 22.000 orang. Dari 32.000 yang pulang 22.000 orang. Berarti tinggal 10.000. Tuhan bilang sama Gideon, terlalu banyak. Suruh mereka turun ke sungai. Siapa yang minum seperti menjilat seperti anjing, pisahkan. Tapi siapa yang minum, mengambil dengan tangannya, pisahkan. Saudara lihat, yang menjilat seperti anjing berapa orang, saudara? Yang minum ketika memakai tangannya ada 300 orang. Ini punya arti, ini punya makna. Semuanya ini punya makna. Orang yang suka fokus ke bawah, itu kan anjing kan fokus ke bawah, jilat. Tapi kita seseorang, dia berlutut, dia ambil dengan tangannya, dia minum, berarti dia memperhatikan situasi. Karena ini di medan tempur, medan. Jadi orang yang berwaspada, orang yang hati-hati, yang memiliki strategi waspada, hati-hati, berjaga-jaga. Hanya 300. Bayangin, 300 dari 32.000, hanya 300 yang Tuhan pakai. 300 itu bicara tentang angka pilihan, angka yang terbaik. Itu yang siap untuk berperang. Saudara dan saya siap untuk dipakai Tuhan. Tapi apa yang membuat Gideon? Saya pelajari ada 4 hal di sini, saudara. Yang pertama, saudara, dari pasal yang ke-6 itu, Gideon adalah seorang yang rajin. Di kitab Pengkhotbah, bangun pagi-pagi tabur benih. Gideon suka bangun pagi-pagi, dia rajin. Orang rajin yang diberkati Tuhan. Orang malas, Alkitab bilang gak boleh makan. Yang pertama saya perhatikan, Gideon ini rajin. Gereja Tuhan harus rajin. Ambil benih, baca firman Allah. Hanya firman Allah kekuatan kita, saudara. Itu Alkitab bilang, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bangun pagi-pagi, dia seorang rajin, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Yang kedua dikatakan tidak kompromi dengan berhala. Ayat yang ke-25 pasal yang ke-6 dikatakan di sana, saudara, pada malam bapaknya itu penyembah berhala. Itulah yang membuat orang Israel jahat di mata Allah. Dan saya bilang, orang yang percaya kepada berhala, Tuhan tidak
tidak suka. Jadi Gideon harus musnahkan berhala, harus tebang, harus hancurkan seluruh sesembahan dari orang Israel, yaitu berhala-berhala. Apa berhala dalam hidup kita? Coba buka kitab Kolose. Yang ketiga dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan apa, saudara? Penyembahan berhala. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga, saudara. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Jadi ini yang Tuhan tidak suka, saudara. Ada penyembahan berhala di sana. Paulus apa artikan penyembahan berhala? Percabulan, kenajisan, pesta fora, hawa nafsu, penyembahan berhala. Minggu kemarin saya sudah khotbah bicara tentang bangkit. Bangkitlah, bangunlah dan bangkitlah, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau tidak, kita akan digulung, kita akan digilas dengan situasi. Kalau saudara main-main, ini penyembahan berhala itu, saudara. Jadi Gideon tidak kompromi dengan berhala. Dia tebas, dia bumi hanguskan, dia bakar segala bentuk tiang-tiang. Karena itulah faktor penyebabnya mereka dihancurkan oleh orang Midian, diizinkan Tuhan. Yang ketiga dikatakan, saudara, pribadi yang suka atau gemar akan firman Allah. Gideon suka atau gemar dengan firman Allah. Ayat 13, saudara, perhatikan ayat 13. Pribadi yang suka atau gemar, dia bisa ingat itu firman Allah. Padahal antara Israel keluar dari Mesir sampai di kitab Hakim-Hakim itu jaraknya ratusan tahun juga. Tapi Gideon bisa ingat cerita tentang itu. Dia suka firman Allah. Kita harus suka dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mazmur, di kitab Mazmur pertama dikatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Allah. Taurat Tuhan siang malam. Hidupmu bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, akar merambah, daun tetap hijau, apa saja yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Suka firman Allah, bicara firman Tuhan, kesaksian firman Allah. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan Gideon. Sehingga Gideon dipakai oleh Tuhan, sehingga Gideon dijuluki sebagai pahlawan yang gagah berani. Jadi firman Allah, firman Tuhan, renung, saudara. Amin atau amin ya, saudara? Jangan direnung nasib, saudara. Gak usah renungin tentang hidup. Kalau hidup gak berubah, berarti kita yang harus berubah. Renung firman Allah. Lalu saya katakan, dunia ini selalu menyodorkan ketakutan. Dunia ini selalu menyodorkan kekhawatiran, kebimbangan. Tapi firman Allah selalu memberikan kekuatan demi kekuatan demi kekuatan dalam hidup untuk kita menjadi pemenang di atas dari segala-galanya. Itu sebabnya baca firman Allah, gemar terhadap firman, suka firman Tuhan. Yang keempat dikatakan, Gideon dikuasai roh Tuhan. Kenapa dia bisa menang? Kenapa dia bisa mengalahkan orang Midian yang begitu banyak? Kalau saudara perhatikan, ada orang Midian, orang Amalek, atau apalagi tadi saudara, ada 3 golongan di sana yang disebut.
orang yang dari timur, saudara, gerombolan yang dari timur. Hanya 300 orang mengalahkan ribuan orang. Kenapa? Karena dikuasai roh Tuhan. Coba kembali kita Efesus, saudara. Efesus yang kelima 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu apa, saudara? Penuh dengan roh. Apa yang membuat Gideon bisa menang? Penuh dengan roh. Hakim 3 ayat 34 dikatakan di situ, saudara, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Pula pesan kepada suku Asyer, Zebulun dan Naftali. Orang-orang ini maju untuk menggabungkan diri dengan mereka, tapi yang Tuhan pilih hanya 300 dari mereka. Kenapa? Karena penuh dengan roh Tuhan. Jadi kita harus penuh dengan roh Tuhan, dikuasai Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara, ya. Mulutnya dikuasai Tuhan, pikirannya dikuasai Tuhan, sikapnya dikuasai, semuanya hidup dikuasai Tuhan. Di mana-mana pun kita dikuasai rohnya Tuhan. Saudara mau tidur, mau bangun, dikuasai rohnya Tuhan. Engkau pasti menang dalam segala hal. Engkau pasti mengalami kemenangan. Hakim-hakim yang ke-14, ceritanya tentang Simson. Perhatikan, saudara, bagaimana Simson dikuasai oleh roh Allah. Dia ketemu dengan singa muda yang mengaum. Singa muda. Kalau bicara singa, saudara, perhatikan nanti di kitab 1 Petrus, saudara, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan lawan iblis berjalan keliling sama seperti yang mengaum dan mencari orang yang dapat. Jadi singa itu gambaran iblis. Singa muda itu bicara tentang kekuatan yang masih kuat. Diperhatikan, ketemu dengan Simson yang dipenuhi oleh roh Allah. Alkitab catat dengan jelas. Dia tangkap itu singa, dia tabik, dia sobek, dia matikan itu singa. Sama halnya dengan saudara dan saya. Saudara dipenuhkan oleh roh Allah. Tidak ada kekuatan dunia yang mampu untuk mengalahkan kita, karena ada kekuatan Allah. Yohanes bilang roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Allah memberikan kekuatan dan bukan roh ketakutan. Itu sebabnya perlu kita dipenuhi oleh roh Allah. Amin atau amin, saudara? Dipenuhi selalu sampai kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Ini hari-hari yang kita hadapi. Saudara sadar atau tidak sadar peperangan yang kita hadapi. Tapi percayalah, kepenuhan daripada Allah sendirilah yang akan membuat kita bisa menang. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita.